Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua si Shinji Sun Wukong season 5 episode ke-28. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Tuan Putri Tengkorak Putih bertarung mati-matian melawan Kaisar demi membantu Shoyu dan yang lainnya kabur mencari Tan Sanzang. Namun tanpa diduga Tan Sanzang dan Sun Wukong justru sudah tertangkap duluan oleh para zombie sehingga mereka pun akhirnya menyerah kepada Kaisar. Pada saat Kaisar merasa puas dengan penyerahan diri kubu Tan Sanzang, saat itulah dia dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa semua prajuritnya telah berkhianat dan bekerja sama dengan Tan Sanzang. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana kubu Tan Sanzang dan para prajurit Tengkorak Putih terlibat baku hantam melawan kaisarnya, di mana akhirnya pertarungan tersebut membuat Sun Wukong jatuh pingsan akibat terpapar kimayat, sedangkan Kaisar Tengkorak Putih berubah wujud ke bentuk terkuatnya sebagai siluman. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy! Demi membalaskan penderitaan Tuan Putri Tengkorak Putih, Tan Sanzang melemparkan sebuah tinju mematikan kepada Kaisar sampai membuatnya terjungkal. Mendapati serangan semacam ini, Kaisar Tengkorak Putih tentu jadi murka sehingga dia pun langsung bangkit lagi sembari sesumbar bahwa dia akan menghancurkan Sun Wukong dan Tan Sanzang menjadi berkeping-keping. Kalimat itu pun langsung saja ditanggapi oleh Sun Wukong yang seketika segera menghampiri Kaisar untuk lanjut baku hantam. Sementara Sun Wukong dan Kaisar baku hantam, Tuan Putri terkejut-kejut dihampiri oleh Kaisar Tengkorak Putih yang saat itu terkesan seperti ingin menghabisinya. Tapi ternyata Tuan Putri malah dibebaskan dari senjata Kaisar yang sedari tadi menusuk tubuhnya, sehingga hal tersebut tentu membuat Tuan Putri jadi terherman-herman. Melihat ekspresi Tuan Putri yang keheranan, Kesatria Tengkorak Putih lantas memberikan penjelasan bahwa dia sudah bersumpah untuk melindungi Tuan Putri selamanya dan bersedia melakukan apapun demi kebahagiaan Tuan Putri termasuk soal Tan Sanzang. Mendengar pengakuan itu, Tuan Putri kemudian menyampaikan bahwa dirinya sangat tidak layak menerima pengorbanan dari kesatria karena selama ini dia tidak pernah menyukainya. Namun tanpa diduga hal tersebut tidaklah menjadi permasalahan bagi kesatria yang tetap bersikeras untuk melindungi Tuan Putri sampai akhir tanpa adanya penyesalan, walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan. Tidak berselang lama, Tuan Putri kemudian dihampiri oleh 3 prajurit terdekatnya, di mana saat itu ketiga prajurit tersebut mengkhawatirkan keadaan Tuan Putri yang baru terluka kena tusukan. Melihat ketiga orang ini, Tuan Putri sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa mereka juga nekat mengkhianati ayahnya alias Kaisar Tengkorak Putih. Pada saat itu, Tuan Putri akhirnya mengetahui bahwa ketiga prajurit yang dianggapnya sudah seperti paman sendiri itu ternyata memang tidak menyukai Kaisar sedari dulu. Oleh sebab itulah saat ini mereka memanfaatkan kesempatan untuk menggulingkan kekuasaan Kaisar karena menurutnya siluman tengkorak juga punya kehidupan sendiri dan tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Setelah mengatakan itu, mereka pun kembali bertarung melawan para zombie. Selagi para prajurit Tengkorak Putih bertempur dengan para zombie, Cut Patkai melempar kode kepada Baelong supaya mereka tidak berlama-lama di tempat itu dan memanfaatkan kesempatan untuk kabur membawa Shoyu. Sementara di sisi lain, Sun Wukong masih tampak baku hantam dengan Kaisar hingga pada satu titik Tan Sanzang juga turut serta menyerang lagi dengan tinju mematikannya. Saat Kaisar Tengkorak Putih terjatuh akibat tinju Tan Sanzang, tanpa diduga kesatria Tengkorak Putih juga melancarkan sebuah serangan kepada Kaisar sehingga membuat Kaisar terkejut-kejut, tidak menyangka bahwa kesatria andalannya juga tega berkhianat. Akibat dari penyerangan itu, Kaisar Tengkorak Putih menyadari kekuatan kesatria yang ternyata punya kemampuan untuk menyegel kekuatannya dengan pedang iblis mata air kuning, di mana ketika kekuatannya itu tersegel, otomatis Kaisar berada di titik terlemahnya karena tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Situasi itu pun segera dimanfaatkan oleh Sun Wukong untuk menghabisi Kaisar hingga akhirnya tubuh sang penguasa kerajaan Tengkorak Putih itu pun lenyap dari pandangan semua orang. Mendapat situasi ini, Sun Wukong, Tan Sanzang, dan yang lainnya pun merasa lega karena akhirnya misi besar mereka meniadakan Kaisar telah berakhir.
Beberapa saat kemudian, tubuh Yihu tiba-tiba jatuh dari langit yang seketika langsung dihampiri oleh murid-murid Tan Sanzang untuk diperiksa kondisinya. Kembalinya Yihu tentunya semakin meyakinkan mereka kalau Kaisar Tengkorak Putih sudah meninggal. Tapi sesaat kemudian mereka semua dikejutkan dengan tingkah para zombie yang mendadak mendekat untuk mengepung mereka lagi. Melihat itu, Cut Pat Kai langsung sigap melawan aksi para zombie sembari memerintahkan supaya zombie-zombie Tengkorak Putih itu tidak mengganggunya lagi karena Kaisar mereka sudah meninggal. Lain halnya dengan Cut Pat Kai, Tan Sanzang justru merasa janggal dengan tingkah para zombie yang saat itu masih terlihat jelas dikendalikan oleh kekuatan Ki Mayat. Hal ini pun tentu saja sempat membuat Tan Sanzang menduga bahwa mungkin saja Kaisar Tengkorak Putih belum sepenuhnya mati sehingga kekuatannya masih bisa mengendalikan sekumpulan zombie itu. Di tengah kejanggalan tersebut, Tan Sanzang dan semua orang tiba-tiba dikejutkan dengan jatuh pingsannya Sun Wukong yang saat itu terinfeksi Ki Mayat akibat terkena serangan diam-diam Kaisar Tengkorak Putih. Setelah Sun Wukong jatuh pingsan, pedang yang tertancap di punggung Sun Wukong mulai bergetar dan memancarkan Ki Mayat menandakan bahwa pemiliknya akan segera bertindak untuk melakukan hal lain. Bersamaan dengan itu, suara Kaisar mulai terdengar menyuarakan beberapa kalimat bahwasanya dia tidak mungkin terkalahkan dengan cara-cara yang dipergunakan kubu Tan Sanzang. Selain itu, Kaisar juga berseru akan segera menggunakan api abadi supaya bisa secepatnya menguasai dunia. Sembari menyerukan kalimat tersebut, secara perlahan sosok Kaisar pun mulai muncul dengan wujud terkuatnya yang seketika mencabut pedang dari punggung Sun Wukong. Melihat kemunculan Kaisar Tengkorak Putih dalam wujud baru, semua orang tentu terkejut bercampur panik karena menyadari betapa tidak terkalahkannya siluman jalur iblis yang satu ini. Mereka lebih panik lagi ketika mendapati bahwa Kaisar Tengkorak Putih mulai mengumpulkan Ki Mayat dalam jumlah besar lalu menyebarkannya ke seluruh penjuru kerajaan demi mengendalikan para warganya. Penyebaran Ki Mayat besar-besaran itu secara perlahan mulai mempengaruhi akal sehat semua orang, termasuk Ksatria Tengkorak Putih yang tidak kuasa menahan kekuatan besar tersebut. Setelah Ki Mayat itu tersebar dan mempengaruhi kesadaran warga Tengkorak Putih, Kaisar Tengkorak Putih kemudian menyuarakan sebuah perintah supaya para warga yang dikendalikannya segera mengambil api abadi atau Shoyu. Mendengar perintah itu, sekumpulan zombie pun mulai menyerbu murid-murid Tan Sanzang dari berbagai sisi sehingga otomatis murid-murid pelindung Shoyu itu pun harus terlibat baku hantam dengan mereka. Namun yang paling mengejutkan, Ksatria Tengkorak Putih yang kesadarannya sudah terpengaruh itu pun kini mulai menyerang Tan Sanzang sebagaimana yang diperintahkan oleh Kaisar. Ketika mereka bertarung, Tan Sanzang berusaha untuk menyadarkan Ksatria Tengkorak Putih dari pengaruh Ki Mayat yang mengendalikan akal sehatnya. Sementara di sisi lain, Tuan Putri yang berhasil meloloskan diri dari pengaruh Ki Mayat Kaisar kini mulai ambil tindakan di mana seketika dia mengumpulkan lagi Ki Mayat untuk melakukan perlawanan kepada Kaisar Tengkorak Putih. Dalam waktu sekejap, Tuan Putri berhasil membentuk tangan tulang putih untuk menyerang Kaisar, tapi sayangnya aksi tersebut malah dibuat gagal total oleh Kaisar yang dengan sekejap juga bisa menghancurkannya. Tidak hanya menggagalkan serangan Tuan Putri, Kaisar Tengkorak Putih juga melampiaskan amarah dan rasa kecewanya lewat serangan balas dendam. Hingga akhirnya... Seolah tidak cukup dengan satu serangan balasan, Kaisar Tengkorak Putih lantas menghampiri Tuan Putri untuk menyuruhnya berhenti melakukan perlawanan dan menyarankan supaya menjadi penurut seperti zaman dulu. Akan tetapi Tuan Putri yang punya pendapat sendiri itu tentu saja menolak saran Kaisar dan bahkan secara terang-terangan mengumumkan bahwa dirinya lebih baik mati ketimbang menjadi patuh kepada Kaisar. Pernyataan itu pun akhirnya membuat sang Kaisar makin murka dan tanpa ragu memutuskan untuk mengeksekusi mati Tuan Putri. Tapi ketika Tuan Putri hampir tereksekusi, tiba-tiba...
Tiba-tiba saja, Kaisar Tengkorak Putih mendadak muncul menghalangi Tuan Putri dari serangan pedang milik Kaisar. Alhasil tubuh Kaisarlah yang menjadi korban senjata tajam, sehingga hal tersebut membuat Tuan Putri jadi begitu sedih. Berbeda dengan Tuan Putri, Kaisar Tengkorak Putih justru menjadi makin kesal karena kesatria andalannya yang baru mengkhianatinya itu lebih memilih mengorbankan nyawa demi Tuan Putri ketimbang menaati perintah darinya. Dengan penuh emosi, Kaisar Tengkorak Putih segera mencabut kembali pedang dari tubuh kesatria Tengkorak Putih. Karena kecewa berat pada orang-orang kepercayaannya, Kaisar Tengkorak Putih lantas mulai mengamuk tidak karuan sembari menebarkan energi pedang ke berbagai arah. Tidak hanya itu, Kaisar Tengkorak Putih juga mulai mengumpulkan kembali ki mayat dari semua warganya dengan tujuan untuk membangun ulang kerajaannya supaya tidak ada yang berkhianat lagi seperti saat ini. Setelah semua ki mayat itu terkumpul, Kaisar mengubahnya menjadi kekuatan super yang kemudian berubah wujud menjadi ribuan pedang tajam yang menghujani wilayah kerajaan Tengkorak Putih dan melukai orang-orang di dalamnya. Demi tidak terluka oleh ribuan pedang Kaisar, Tan Sanzang dan para muridnya sibuk melindungi diri masing-masing menghindari serangan itu. Demi melindungi Xiao Yu, Bailong bahkan sampai menggunakan sebuah benda keras supaya senjata tajam itu tertahan dan tidak melukai tubuh. Namun sesaat kemudian, Bailong dan yang lainnya terkejut bukan main ketika mendapati adanya kekuatan misterius yang menghalangi hujan pedang Kaisar yang ternyata berasal dari kekuatan Tuan Putri. Mendapati situasi ini, Kaisar Tengkorak Putih jelas saja jadi tidak senang karena putri kesayangannya itu masih saja bersikukuh untuk melindungi orang-orang. Bahkan Tuan Putri sampai berani bertaruh nyawa demi keselamatan orang lain. Waduh, memang gila nih ya pasangan anak bapak ini. Walaupun bukan kandung, yang satu ini tuh udah niat banget gitu pengen melukai semua warga demi membangun ulang kerajaannya. Yang satunya lagi mati-matian melindungi warga dari kekejaman sang penguasa kerajaan. Loh. Kalau kayak gini siapa yang bakal menang kira-kira? Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari peperangan antara Kaisar Tengkorak Putih dan para warganya, di mana nantinya kesatria Tengkorak Putih juga bakalan bangkit lagi untuk melawan Kaisar. Kita juga akan lihat bagaimana Tan Sanzang mencoba menyembuhkan Sun Wukong dari pengaruh ki mayat pedang Kaisar.